Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Miss Ratna. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2, menyampaikan pidato persuasif. Kompetensi dasar kita yaitu 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, kamu mampu memahami pengertian dari teks pidato persuasif dan kamu mampu menentukan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kita masuk ke pengertian pidato terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita masuk pembelajaran pidato persuasif, kita bahas dulu mengenai pengertian pidato. Nah, pernahkah kamu melihat orang berpidato? Tentu saja pernah ya. Misalnya ketika Bapak Presiden Jokowi menyampaikan pidato, kemudian Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru menyampaikan pidato pada saat upacara bendera. Benar ya teman-teman? Nah, dari itu maka dapat disimpulkan pidato itu merupakan suatu kegiatan ya yang dilakukan di depan publik atau suatu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan sebuah pendapat atau memberikan sebuah gambaran mengenai suatu hal. Nah, itulah pengertian dari sebuah pidato. Tujuan pidato. Dalam berpidato memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memberikan suatu pemahaman maupun informasi terhadap orang lain, yang artinya ini bersifat informatif. Ada suatu informasi yang diberikan terhadap suatu halayak, kepada halayak maksud Miss, mengenai sebuah informasi. Kemudian tujuan yang kedua, bisa membuat orang lain merasa senang dengan pidato. Nah, pidato ini biasanya bersifat menghibur, yang disebut juga atau biasa yang dinamakan dengan reaktif. Tujuan yang ketiga, meyakinkan pendengar atau dinamakan juga dengan pidato argumentatif, menyampaikan suatu pendapat atau pandangan terhadap suatu hal kepada halayak ramai atau kepada publik. Dan tujuan yang keempat, dalam berpidato memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator. Orator di sini yaitu si penyampai pidato secara sukarela atau yang biasanya disebut dengan persuasif. Nah, pidato persuasif inilah yang akan kita bahas pada pertemuan di bab 2 di kelas 9 ya, teman-teman. Kemudian, dalam sebuah pidato terdapat struktur teks pidato. Struktur yang pertama itu pembukaan pidato. Di dalam pembukaan pidato juga terdapat atau terdiri dari beberapa macam lagi. Terdiri dari beberapa bagian maksud saya. Yang pertama ada salam pembuka. Yang kedua ada ucapan penghormatan. Ya, yang biasanya ini menyebutkan orang-orang yang ada di dalam kegiatan tersebut yang memiliki jabatan tertinggi sampai orang yang memiliki jabatan rendah. Dan yang ketiga, menyampaikan ucapan syukur. Biasanya berisi ucapan rasa syukur orator karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato. Dan yang terakhir di dalam pembukaan pidato terdapat pengantar ke topik utama. Ini struktur yang pertama. Struktur yang kedua, isi pidato. Nah, isi pidato inilah berisi hal-hal penting yang akan disampaikan oleh orator. Semua hal, baik itu informasi, argumentasi, ataupun persuasif, disinilah disampaikan di struktur isi pidato. Struktur yang ketiga ada penutup pidato. Nah, pada struktur ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Bisa permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal ketika menyampaikan pidato.
dan yang terakhir ada salam penutup. Jadi untuk struktur pada sebuah teks pidato itu ada 4. Yang pertama pembukaan pidato, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup pidato, dan yang keempat salam pembuka. Ya, Miss ralat salam penutup ya untuk struktur yang keempat. Nah, sekarang metode berpidato. Metode yang pertama yaitu metode impromptu. Adalah metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Metode yang kedua, memoriter, adalah metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Metode yang ketiga yaitu naskah adalah metode berpidato dengan cara membacakan teks saat berpidato. Dan yang keempat, metode ekstremporan adalah metode dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besarnya. Nah, inilah metode yang digunakan di dalam berpidato. Nah, demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam lagi membahas